Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Farhat. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil kerja saya tentang penugasan UTS Data Mining. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mengambil data survei di Kaggle. Kemudian saya olah datanya dan saya mengangkat topik tentang penggunaan dan kompensasi dalam pemrograman dan ilmu data. Saya sudah upload si datasetnya. Oke, kita langsung import pandas as VD, kemudian import pandas as VD. Nah, saya menggunakan df dengan vd.read underscore CCV untuk me- untuk upload datanya. Kemudian kita bisa juga pertama kita coba melihat info datanya. Dot info. Oke. Nah, jadi di sini ya totalnya itu ada 23.997 baris dan 8 kolom. Tapi di sini saya langsung memilih kolom yang ingin saya gunakan. Nah, pemilihan kolomnya pertama dilakukan pemilihan kolom yang akan digunakan dalam analisis. Nah, dari sini kolom-kolom tersebut mencakup durasi wawancara, informasi demografi seperti umur yang dituliskan dengan Q2, kemudian eh, pengalaman menulis kode, lama pengalaman menulis kode dituliskan dengan Q11, kemudian pemilihan bahasa pemrograman dengan key 12 underscore 1 dan key 12 underscore 2. Kemudian kolom pemilihan framework machine learning eh, scikit-learn dengan key 17 underscore 1 dan key 17 underscore 2. Kemudian kolom rentang kompensasi tahunan yaitu key 12. Nah, didapat data ini. Kemudian dilakukan ya ini deskripsi ini tidak berpengaruh apapun ke apa ya ke si code-nya, ini cuma ingin melihat deskripsi dari kode di atas. Kemudian kita langsung pemrosesan awal data. Nah, dari sini eh, dilakukan pemrosesan awal data termasuk pemotongan baris pertama dari data frame yang berisi deskripsi kolom, kemudian selanjutnya dilakukan pemrosesan khusus untuk kolom Q2 yaitu umur, Q11 yaitu lama pengalaman, Q12 underscore 1, Q12 underscore 2, Q17 underscore 1, Q17 underscore 2 yaitu tentang mapping kategorikal ke biner. Nah, dan Q12 mapping rentang kompensasi ke nilai tengah. Kemudian di sini juga saya melakukan pemrosesanan. Nah, jadi semua nilai ya diisi dengan nol. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan konsistensi dalam analisis. Oke. Nah, kemudian didapat hasil data seperti ini. Nah, kemudian juga setelah ini saya melakukan eh, statistik deskripsi, statistik deskriptif dan korelasi. Nah, di sini dilakukan analisis statistik deskriptif untuk kolom numerik dan perhitungan matrik korelasi antar kolom. Hal ini membantu dalam pemahaman pola dan tren dalam data. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya saya melakukan visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data, saya menggunakan pertama itu menggunakan Fireplot, yaitu saya membuat Fireplot untuk melihat distribusi dan hubungan antar kolom numerik. Kemudian headmap korelasi, yaitu menampilkan headmap matriks korelasi untuk mengidentifikasi korelasi antar kolom. Oke, kita coba run. Ya, membutuhkan lumayan agak
cukup lama waktu. Nah, oke, jadi didapat visualisasi data seperti di gambar ini. Nah, ini untuk Fireplot dan ini untuk correlation matrix. Kemudian juga saya menggunakan saya juga menggunakan elbow method atau pemilihan jumlah klaster optimal. Nah, di sini saya melakukan pemilihan jumlah klaster optimal untuk algoritma Cummins menggunakan metode elbow. Nah, jadi ini membantu menentukan jumlah klaster yang paling sesuai dengan data. Coba kita run lagi. Tapi di sini juga saya menggunakan penerapan Cummins clustering, jadi memilih kolom numerik yang akan digunakan dalam clustering, kemudian juga menyesuaikan skala kolom numerik menggunakan standar Keller, kemudian juga menentukan jumlah cluster optimal dengan Cummins dan menerapkan klasifikasi pada data. Kemudian menambahkan kolom cluster ke data frame untuk menyimpan hasil clustering, visualisasi cluster, dan juga melakukan visualisasi hasil cluster dengan fireplot yang diberi warna berdasarkan cluster. Nah, jadi nanti saya akan muncul hasil visualisasi data menggunakan elbow method dan saya menggunakan juga penerapan clustering. Eh, eh, ya, aduh. Hmm, Bentar. Nah, ini. Jadi hasil visualisasi data menggunakan elbow method ya ini. Bentar. Nah, jika dilihat dari hasil visualisasi data menggunakan elbow method, optimalnya optimalnya jumlah klaster ini ada berada di angka 5. Kemudian ini untuk uji Cummins ya. Untuk pengujian Cummins tadi yaitu menggunakan penerapan Cummins clustering, saya memilih kolom numerik yang digunakan dalam clustering, juga menyesuaikan skala kolom numerik, menambahkan kolom cluster ke data frame, hasil clustering, kemudian visuali clusternya ya ini melakukan visualisasi hasil cluster dengan fireplot yang diberi warna berdasarkan cluster. Oke, jadi untuk interpretasi atas penemuannya sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk Q12_2 yaitu menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, dapat dilihat bahwa sekitar 19% dari responden menggunakan bahasa pemrograman R. Kemudian interpretasi meskipun R tidak digunakan oleh mayoritas responden, sebagian kecil dari mereka masih memilih R sebagai bahasa pemrograman utama atau tambahan dalam pekerjaan mereka. Kemudian untuk
Q17_1 dan Q17_2, yaitu penggunaan framework scikit-learn dan TensorFlow. eh, Seperti hampir semua responden yang tercatat menggunakan nilai 0 untuk kedua kolom ini, menunjukkan bahwa tidak ada yang menggunakan scikit-learn dan atau TensorFlow. Kemudian interpretasinya, framework seperti scikit-learn dan TensorFlow mungkin tidak terlalu dominan dalam kuesioner ini, atau responden mungkin lebih memilih opsi lain atau tidak menggunakan framework tertentu. Kemudian untuk Q12 yaitu kompensasi tahunan. Nah, rata-rata kompensasi tahunan responden adalah sekitar 2.474,36 dengan defisiasi standar yang cukup tinggi, yaitu 13.148,98. Nah, menunjukkan variasi yang signifikan dalam kompensasi. Nah, interpretasinya yaitu variabel variabilitas yang tinggi dalam kompensasi dapat disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat pengalaman, keterampilan, dan lokasi geografis responden. Nah, kemudian korelasi antar variabel. Korelasi positifnya yaitu terdapat korelasi positif yang cukup kuat antara Q2 dan Q29, yaitu 0,10. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat memiliki pengaruh pada tingkat kompensasi. Kemudian korelasi negatif, terdapat korelasi negatif yang sedang antara Q11 dan Q12, yaitu min 0,08. Nah, menunjukkan bahwa durasi pengalaman menulis kode tidak secara langsung berkorelasi positif dengan kompensasi. Interpretasinya, hubungan antar variabel dapat diberikan wawasan tentang faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi kompensasi responden. Nah, kemudian kita kaitkan dengan konteks industri. Nah, pemilihan bahasa pemrograman, jadi rendahnya penggunaan bahasa pemrograman R mungkin mencerminkan preferensi industri atau tren yang lebih besar yang mungkin lebih condong ke bahasa pemrograman lain seperti Python ya, atau Java ya, dan yang lainnya. Kemudian penggunaan framework machine learning, ya, jadi tidak ada penggunaan scikit-learn dan TensorFlow dapat mengidentifikasi bahwa responden lebih memilih framework lain atau mungkin tidak terlibat dalam pengembangan machine learning. Nah, kompensasi tahunan. Untuk kompensasi tahunan yaitu variabilitas tinggi dalam kompensasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, lokasi geografis, atau spesialisasi dalam teknologi tertentu. Nah, korelasi antar variabel dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kompensasi, dan pemahaman ini dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal penilaian dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu dia sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.